Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Matur suwun, Tuhan memberkati kita, kita boleh hadir pada pagi hari ini untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Pak Hoglia sama Ibu hari ini ada, puji Tuhan dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan Ibu Desi dan yang lainnya, puji Tuhan. Ada saudara kita juga, katanya dari Solo. Beliau tadi lewat sini dan tanya mau beribadah. Puji Tuhan Mas, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Dan kami juga berharap kalau ada waktu boleh kembali bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati semuanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati kita, Roh Kudus kita izinkan bekerja, menggarap kerjakan hati dan pikiran kita, supaya firman ini menjadi rema dan kekuatan bagi kita. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-24. Bapak Ibu boleh menyimak firman Tuhan ini dengan baik. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa lalang dan gandum adalah tanam atau tanaman yang hampir mirip. Hampir mirip. Lalang bentuknya, keadaannya, atau tampilannya hampir menyerupai gandum. Sehingga secara kasat mata kadang susah dibedakan mana lalang dan mana gandum. Kita melihat di dalam perumpamaan ini, lalang bisa tumbuh di antara gandum yang sudah ditaburkan oleh para penabur pada saat itu. Bisa tumbuh. Lalang dan gandum
Ini adalah yang Yesus ambil perumpamaan pada pagi hari ini buat kita semua. Yesus mengambil perumpamaan ini untuk memberitahukan kepada kita pada pagi hari ini bahwa di dalam dunia ini ada banyak sekali lalang yang menyatu dengan gandum. Sehingga kita sulit membedakannya seperti yang saya katakan di awal tadi. Mana lalang dan mana gandum. Saya mau katakan buat kita semua yang ada, lalang dan gandum ini berbicara anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, gandum, dan ada lalang yang selalu mengikutinya. Sama seperti perumpamaan seekor domba dan kambing. Domba dan kambing. Jadi, pada pagi hari ini saya sampaikan kepada kita semua, bukan berarti semua orang yang pergi beribadah ke gereja. Sekali lagi, bukan berarti semua orang yang datang beribadah ke dalam gereja. Kalau kita melihat ya, di gereja-gereja, kalau GPD Isoka Lembah Hijau ini kan karena ini masih merintis dan gereja ini baru, saya berdoa supaya Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa toh. Artinya jumlahnya tidak begitu banyak. Oke. Tapi kalau kita lihat di luar sana atau di belakang, ada gereja juga. Ada banyak sekali jemaat di sana. Nanti Bapak Ibu kalau pergi nanti ke jalan Diponegoro atau ke jalan Jensut atau ke jalan Ayani atau ke jalan Hasanuddin dan lain sebagainya. Ada banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja. Yes. Bawa Alkitab. Baju rapi. Mulai ngomong-ngomong yang rohani. Kan begitu toh. Banyak sekali. Pergi ke gereja dan mereka mulai duduk di dalam bait Allah. Dan mereka mulai memuji Tuhan. Dan bahkan mengangkat tangan. Dan bahkan ada yang berbahasa roh. Kan gitu toh. Belum dimulai ibadah jauh, masih di awal, mereka sudah angkat tangan dan memuji Tuhan, lalu mulai berbahasa roh. Sikila malam aye, uriala bala bala bala, uriala bala bala. Kan begitu toh. Banyak toh? Banyak. Ya. Bahkan pendeta atau pemimpin pujian juga berkata, ayo jemaat kita berbahasa roh. Ayo kita berbahasa roh, ayo berbahasa roh, ayo berbahasa roh. Baru histeris semua jemaat lalu mulai berbahasa roh. Iya rela malam sikila bala sikiala malam ayase. Saya juga bisa toh. Ya, kan bisa toh sekarang. Bisa toh. Huria lama, sikila lama, haleluya, haleluya. Tapi ini benar dari Tuhan atau enggak? Pertanyaannya begitu. Sebab semua yang hadir ini berbahasa roh. Saya pernah melihat dalam satu ibadah semua berbahasa roh.
Apakah salah? Tidak salah kalau itu dari Tuhan. Yang salah kalau ada di sana rekayasa. Oke. Makanya saya tidak terlalu suka berbahasa roh kalau bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang taruh di mulut saya berbahasa roh. Tapi kalau bukan Tuhan yang taruh di mulut saya tidak akan mau berbahasa roh supaya kelihatannya keren begitu. Supaya kelihatannya rohani begitu. No. Itu sedikit intermezzo. Hadir semua. Memuji Tuhan. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, semua yang ada di dalam rumah Tuhan, ketika mereka beribadah menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, sepertinya seperti malaikat. Saya mau bilang pada pagi hari ini, itu semua tidak gandum, ada di sana lalang. Amin. Kelihatannya rohani. Di situ bukan domba semuanya, tetapi di situ ada kambing juga. Sekali lagi, bukan berarti semua orang yang pergi beribadah ke gereja, mereka semua adalah gandum. Karena apa? Karena banyak juga kita orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, beribadah ke gereja, namun hatinya jauh dari Tuhan. Namun tingkah lakunya tidak seperti yang Tuhan mau. Banyak orang datang ke gereja, perbuatannya sama seperti orang dunia pada umumnya. Orang dunia membenci, orang dunia dendam, orang dunia iri dan dengki, orang dunia suka korupsi dan mencuri, orang dunia suka korupsi dan berlaku kasar, orang dunia suka menipu, dia juga seperti itu. Tetapi dia ada di bait Allah memuji Tuhan. Ada di bait Allah. Saya ulangi sedikit kilas balik ya. Kilas balik. Ini cerita saya sebenarnya sudah cerita berulang-ulang. Tapi oke lah, saya ceritakan sedikit. Waktu saya pernah diundang khotbah di Salatiga. Saya Bapak Ibu bukan orang yang sombong dan sok. No, kalau saya diundang khotbah di satu tempat, seperti bulan yang lalu saya diundang juga di Salatiga khotbah, saya tolak. Saya tolak. Kenapa saya tolak? Sebab perkumpulan itu saya tahu. Ketika mereka setelah ibadah, lalu mereka mulai melakukan aktivitas mereka, mulai minum nanti di situ, minum tuak. Tahu tuak? Cap tikus ya? Tuak. Ada bir di sana. Ada makanan nanti yang mereka makan di sana, makanan yang sudah dicemarkan, ada darah dan lain sebagainya di sana mereka makan. Seperti pesta ala dunia. Saya disuruh khotbah di sana dulu. Lalu saya bilang, amplopnya besar, saya tahu. Ya, saya tolak. Kenapa? Saya enggak butuh duit. Perlu sekali. Tetapi uang yang bagaimana dulu? Saya enggak mau uang saya yang sedikit ini dikotori dengan uang yang tidak baik. Amin. Yes. Ada satu juga ibu-ibu di kota Salatiga ini, saya sudah sebut namanya, dia kaya, orang Tionghoa, orang Cina. Matanya cipit seperti saya. Matanya saya cipit enggak? Cipit enggak mata saya? Cipit. Sebab ibu saya Cina toh. Jadi agak keturunan matanya doang. Kalau kulitnya seperti, haleluya.
Cipit. Katanya, konon katanya orang yang cipit-cipit itu banyak duitnya. Karena orang yang cipit-cipit katanya pinter cari duit. Katanya, konon katanya. Tapi bukan berarti orang yang matanya belok, enggak pinter cari duit. Ada. Ini kan katanya. Lalu orang yang cipit-cipit ini, dia kaya di Salatiga. Dia selalu bagi sembako, dia selalu bagi uang ke hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Saya tahu. Keren enggak? Keren enggak? Keren. Tetapi uang ini hasil dari hal-hal yang tidak baik. Saya tahu. Lalu teman-teman ketika diundang ke sana, ke rumahnya ambil sembako, mereka datang. Saya mulai berkata dalam hati, saya tidak mau itu. Tapi teman-teman ambil. Teman-teman ini ambil, mungkin mereka juga tidak tahu toh, kalau itu uangnya tidak baik. Tetapi hari berikutnya pasti tahulah. Lalu teman saya bilang begini ke saya, Pak Simarmata, yes. Itu cipit-cipit yang di Salatiga itu masih ada. Ada, masih ada sampai sekarang, masih hidup, saya bilang. Masih hidup. Kenapa? Saya mau ke rumahnya minta bantuan. Minta bantuan, oh ya. Lalu saya nasihati dia. Hai temanku sejawat, hamba Tuhan. Uang ibu ini adalah hasil dari yang tidak baik, saya bilang. Apakah kamu mau mendapat sumbangan dari dia, lalu kamu mendapatkan uang, lalu uang itu kamu pakai untuk renovasi gereja dan lain sebagainya? Mau? Apakah kamu mau gereja yang sudah kamu bangun itu dengan uang jerih lelah, tetesan air mata dicampur dengan uang yang dalam tanda kutip? Mau? Lalu teman ini mulai diam. Gitu ya? Yes, saya bilang. Saya tidak mau, saya bilang. Saya tidak mau. Dan ini mata cipit juga sering bagi mimbar ke hamba-hamba Tuhan yang sudah jadi begini kan lumayan 2-3. Ini kayu jati nih. Iya 2-3 juta lah. Ini mereknya Casio. Casio artinya dikasih orang. Oke. Jadi di gereja ini banyak merek Casio ya. Saya tidak mau. Pak Simarmata kita ke sana minta mimbar. No, saya mau beli sendiri. Pas Pak Simarmata ke sana dapat sembako loh. Ada beras 50 kilo, ada minyak, ada Indomie, ada yang lainnya juga ada amplop. Saya bilang no. No. Begitu juga waktu saya di Argong Mas, Tegal Rejo. Saya diundang khotbah. Lalu saya khotbah kan selalu berapi-api toh. Haleluya. Saya ini kan khotbah kan tidak peduli. Mau kamu orang kaya, mau kamu orang konglomerat, begitu kamu salah, sep, kamu tersinggung, ya monggo. Jadi saya tidak peduli di gereja ini mau ada orang kaya kek, mau ada orang apa, kalau dia dosa ditegur aja. Dia tersinggung nggak datang lagi ke gereja dia bilang begini, lu lugi, nggak ada saya. Sembahan saya, persembahan perpuluhan saya besar loh. Yes, tapi kalau kamu nggak ikuti firman Tuhan dan ditegur marah, silakan cabut. Kan harus begitu toh? Karena gereja sekarang banyak memiara orang kaya. Tidak mau menegur orang kaya karena takut tersinggung. Nanti dia pergi, pemasukan gereja berkurang. Kan begitu konsepnya. Dipiara aja. Sehingga khotbah aja, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati, mujizat terjadi. Dosa jangan dulu.
nanti tersinggung jemaatnya. Waktu saya khotbah di sana, diundang, saya khotbah. Wes, ada yang bersungut-sungut. Aduh, kita ndak usah kok panggil dia sekali lagi, katanya. Habis saya di sana melayani, lalu, haleluya, saya ketawa ini. Saya sudah pernah cerita di sini, Ibu Desi sudah mulai ketawa. Waktu mereka ibadah, di pertengahan ibadah, ada kor. Kor toh? Kor. Lagu kor. Ada beberapa orang nyanyi, gak terlalu gede ini mic-nya. Gak terlalu gede. Kor kan itu ada 10 atau 15 orang toh, nyanyi. Yesus, Yesus. Kan gitu toh. Ada suara 1, ada suara 2, ada suara 3. Yesus, Yesus, sungguh baik. Kira-kira begitu. Ada di sini dirijennya. Yesus, Yesus. Oke. Keren enggak? Keren sekali. 3 hari kemudian, orang yang pimpin dirijen ini dan yang kur, saya ketemu di pasar Belauran. Di Salatiga. Saya naik motor belanja sama istri saya. Saya naik motor sama istri pas hari Sabtu. Saya di parkiran itu di motor. Istri saya yang pergi jalan itu beli wortel, kentang, dan lain sebagainya. Ketika saya ada di parkiran, saya lihat itu yang pimpin itu kor. Sama yang nyanyi. Ada di pasar Belauran nagih pedagang karena mereka kerjanya rentenir di pasar. Rentenir di pasar. Ya, oke. Tadi dia memuji Tuhan di sini begini. Mengeluarkan suara yang naik, oh semerbak. Tetapi pekerjaannya rentenir di pasar lintah darat. Inilah orang-orang Kristen. Semua ada di gereja. Saya mau katakan pada pagi hari ini. Tidak semua gandum. Di sana ada lalang. Di sana ada kambing. Di sini ada yang kambing enggak? Ada yang kambing enggak? Oh, saya nggak bisa membedakan ini mana kambing, mana domba, ini nggak tahu saya. Orang semua duduk manis ini. Haleluya. Kan duduk manis semua ini. Pakai baju rapi, pegang Alkitab. Mana ini kambing, domba, nggak tahu. Mana ini lalang. Tapi lihat, akan kelihatan dari buahnya. Amin. Pagi hari ini sekali lagi. Lewat firman ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haruslah hidupmu sepadan dengan yang engkau sandang anak Tuhan. Kristen. Kristen. Pertama sekali disebut di Antioquia kata Kristen. Arti Kristen adalah penurut-penurut Tuhan. Penurut Tuhan. Hidupmu harus berpadanan dengan Injil Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya rindu Tuhan, jemaat-jemaat di Soka ini, jemaat-jemaat penurut-penurut Tuhan. Amin. Walaupun sedikit.
Malah sedikit. Tapi saya juga bilang ke Tuhan, Tuhan banyak dong Tuhan. Banyak dong Tuhan. Banyak dong Tuhan. Kirim dong jiwa-jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Jiwa-jiwa yang mau digarap kerjakan firman Tuhan. Tuhan kirim ke tempat ini supaya kami sama-sama belajar firman-Mu. Dan kami dibentuk menjadi orang yang sama seperti Kristus. Gereja di akhir zaman ini hati-hati. Gereja dijadikan sarang untuk cari duit. Kalau pendeta nyambi usaha, boleh enggak? Boleh ya? Rasul Paulus dia nyambi loh. Nyambi bikin tenda. Lalu uangnya dijual, dapat keuntungan, dia pakai untuk pelayanan dan untuk makan. Rasul Paulus tidak memperkaya diri loh. Yes. Kalau pendeta sekarang kan dia buka cabang di mana-mana seperti Hoka-Hoka Bento dan KFC. Dia buka cabang di mana-mana, dia pajang itu fotonya. Nyewa tempat 6 bulan, tes dulu, tes. Kira-kira banyak enggak yang datang ini jemaat? Cocok enggak ini? Antara pemasukan dan pengeluaran. Ada berkat-berkat, ada jemaat yang kaya ini enggak masuk ini. Bayar perpuluhan dan persembahan supaya kita bisa bayar operasional ini 6 bulan. Kira-kira enggak cocok 6 bulan, enggak masuk, tutup. Buka di tempat lain. Kan begitu toh sekarang? Memang iya begitu, memang begitu. Yes, begitu sekarang gereja. Rasul Paulus no. Rasul Paulus katakan, aku seorang hamba Tuhan, aku berhak mendapat bagian dari pekerjaan Tuhan untuk hidupku. Tetapi aku tidak mempergunakan hakku itu. Sekali lagi pertanyaan, boleh nggak pendeta nyambi usaha? Boleh? Setuju dulu, boleh? Bu Lois itu hamba Tuhan, dia nyambi miara ayam. Itu kan usaha toh? Nyambi miara ayam. Supaya jangan pergi kemana-mana minta-minta. Pendeta kan sekarang banyak pergi kemana-mana minta-minta toh. Walaupun bahasanya halus sedikit pakai dasi begitu toh, tapi minta juga toh. Ya enggak. Apalagi kalau di gereja-gereja besar ketoknya wibawa begitu pakai jas. Sebenarnya mereka minta-minta itu. Ya. Boleh ya? Boleh ya? Bagaimana kalau pengusaha nyambi pendeta? Hah? Boleh enggak? Boleh, banyak yang terjadi. Pengusaha sekarang orang-orang kaya, orang-orang terkenal, nyambi pendeta. Itu yang terjadi di akhir zaman ini. Kalau nanti usahanya redup, bayar pajak, dia sudah pendeta di sini. Sudah nyambi, di sini ada perpuluhan dan persembahan ini. Bukan mencari jiwa ditobatkan menjadi jiwa yang militan di hadapan Tuhan. No, tapi cari duit, cari pengusaha supaya jadi jemaat. Cari orang-orang kaya supaya jadi jemaat, memberi sumbangan yang besar. Hei, saya mau katakan pagi hari ini pendeta-pendeta besar di Indonesia uangnya ratusan miliar, triliunan, banyak. Jemaat-jemaat ini nggak ada apa-apanya. Walaupun pengusaha, lebih banyak uang pendeta. Benar enggak? Benar. Sehingga gaya hidup mereka hedonis. Mobilnya ganti-ganti. Ada Alphard,
ada Loroys, ada Mercy, ada ini, ada ini, dan ada itu. Jemaat dijadikan sapi perah, diperas, diambil susunya. Tapi banyak jemaat yang tidak sadar. Karena bahasa pendeta, beri masukan perpuluhan kamu akan diberkati. Bahkan ada gereja yang mengadakan pendalaman Alkitab atau belajar suruh bayar. Bayar. Wah, haleluya. Kayak saya kalau dengar-dengar yang seperti itu sebenarnya sedih ya. Sedih begini, kok bisa ya jemaat itu suruh belajar firman Tuhan, suruh bayar, kok iso yo. Mengadakan seminar atau mengadakan pedalaman Alkitab, suruh bayar. Tapi yang menjadi saya lebih lucu lagi, jemaatnya kok gelem ya. Jemaatnya kok gelem ya. Sing goblok ki sapa nang kene ki? Pertanyaan sing goblok ki nang kene sapa? Mungkin bahasa saya agak sedikit enggak sopan ya ngomong goblok ya. Tapi saya mau bilang yang goblok ini siapa di sini? Orang Jawa bilang sami mawon, podo gobloke. Amin. Yes. Saya cuma kadang-kadang berpikir, Tuhan, GPDI Soka Lembah Hijau ini, saya tiap pagi bikin renungan sabda hidup, bikin doa pagi, mesbah pagi, bikin renungan ini, kok ora payu yo? Nggak payu Tuhan, saya bikin. Saya mulai ajar PA juga yang datang nggak berapa, kok ora payu yo? Padahal mulai saya kasih pelajaran-pelajaran yang greget gitu, nggak payu. Tapi orang di sini yang ajarannya ceng-ceng po, bayar payu loh. Payu. Saya kadang-kadang iri sama Tuhan. Tuhan piye toh Tuhan? Piye toh Tuhan? Sama seperti Mazmur Asap. Mazmur pasal yang ke-70. Asap bilang begini, Tuhan, aku ini sudah hidup benar. Kok malah aku koyo malang ya uripku. Kok sakit-sakitan. Ekonomiku kok lemah. Pekerjaanku kok seperti ini. Padahal aku sudah ikut Tuhan benar. Itu orang fasik yang gak pernah ikut Tuhan. Kok gemuk, kok kaya, kok diberkati. Kok sepertinya hebat, berhasil. Piye ini Tuhan? Asap bilang begitu di Mazmur 73. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang begini, yes. Kelihatannya mereka berhasil maju sukses. Tetapi sebenarnya mereka sudah saya letakkan di ujung maut. Sebentar lagi tergelincir. Tetapi walaupun kamu susah menderita hidup benar, kamu akan bersama-sama dengan aku. Amin. Makanya jadi orang Kristen itu ya penuh penderitaan. Makanya ada lagu Pantekosta lama bilang begini. Ini lagu ini ditertawa. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Benar nggak? Amin. Ketika orang Pantekosta nyanyi ini, ditertawai sama gereja sekarang. Ditertawai. Goblok. Kami tidak mau hidup menderita. Orang Kristen itu harus kaya. Teologi kemakmuran. Aneh enggak pengajaran sekarang? Aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, pengikutnya mau. Itu lebih aneh lagi. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalang dan gandum dibiarkan hidup bersamaan, dikatakan jangan dicabut. Ini bilang ini pekerja ini bilang, Tuhan
kami cabut itu ya. Lalangnya Tuhannya bilang, no, biarkan hidup bersama. Jadi saya mau katakan pada pagi hari ini, antara orang yang tidak setia dan setia, antara kambing dan domba, lalang, dibiarkan hidup bebarengan. Wes konang nang gereja wes. Nanti akan terjadi pemisahan ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terjadi pemisahan. Antara yang baik dan yang jahat bebarengan hidup di dalam dunia ini dibiarkan. Supaya apa? Supaya yang baik ini semakin baik. Karena apa? Kalau hidup ini ada tantangan, maka kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada problem, ada masalah, ada yang tidak baik, Tuhan izinkan mengimpit kita. Supaya kita dipacu maju terus di dalam Tuhan. Supaya kita dipacu terus. Tuhan izinkan yang jahat supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya manusia. Biarkan orang yang tidak baik itu ada di dekat kita. Supaya lewat kehidupan orang yang tidak baik itu, kita semakin maju di dalam Tuhan. Ingat. Ketika hidup ini tidak ada tantangan, tidak ada problem, justru rohani kita semakin lemah. Amin. Justru semakin lemah. Tetapi ketika ada problem dan tantangan dalam hidup ini mengimpit kita, justru inilah yang membuat kita semakin maju di dalam Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah engkau gandum, jangan lalang. Jadilah engkau domba dan bukan kambing. Sebab apa? Akan ada masa pemisahan dari Tuhan. Mari kita maju terus. Hidup baik, hidup benar, hidup kudus, hidup jujur. Jadi Kristen yang oke. Tidak kompromi dengan dosa. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil. Satu cerita Alkitab, 1 menit, Yusuf. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia mempunyai integritas, tidak mau digoda sama istri Potifar. Ketika dia dibuang di penjara, dia juga mempunyai integritas di dalam penjara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kemanapun Yusuf pergi, baik ada di dalam sumur, baik ada di rumah Potifar, baik ada di dalam penjara, dia tetap menjadi berkat. Dan Tuhan menyertai dia. Karena dia menjadi berkat dan mempunyai integritas yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia, maka dia diangkat menjadi orang hebat di Mesir. Bapak Ibu mau jadi orang yang hebat, miliki integritas yang tinggi, takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Dia akan mengangkat kita dan kita menjadi orang yang hebat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini.